Warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan ke materi tentang storyboard ya. Jadi untuk materi yang storyboard ini itu nanti kalian akan latihannya nanti akan membuat storyboard. Nah, di sini tapi ada beberapa materi yang harus saya sampaikan dulu di awal, yaitu tentang rotasi dan pengacakan. Ini sebelumnya sudah ya di awal. Nah, terus pada intinya untuk pembelajaran ini adalah nanti kalian mengkorelasikan pernyataan storyboard dengan tugas eksekusi program, kemudian menambahkan do in order ke editor kode, lalu menggunakan angka acak untuk mengacak gerakan. Nah, kemudian selanjutnya ada pengembangan program menggunakan pendekatan top down. Nah, untuk top down ini pengembang animasi ini memiliki tujuan kerja dan mengatur sasaran saat membangun dan lain-lainnya. Nah, jadi di sini adalah intinya kalian akan membuat storyboard atau skenario. Jadi di sini skenarionya nih mau bikin apa nih dulu, temanya apa, sasarannya apa. Nah, itu kalian tentukan dulu. Kemudian kalian dokumentasikan langkah-langkahnya dalam sebuah storyboard tekstual. Jadi yang sekarang kita buat itu yang tekstualnya dulu. Nah, kemudian ini akan membantu kita dalam membuat program gitu, dalam membuat animasi. Nah, jangan lupa juga dibuat tabel supaya langkah-langkahnya tuh tepat. Nah, kemudian kalau misalkan ada yang belum memenuhi spesifikasi, baru direvisi lagi tabelnya. Nah, ini contoh storyboard tekstual ya. Misalnya di sini langkah yang pertama kelinci berjalan. Kita bikin nanti skripnya itu skrip tentang kelinci berjalan. Lalu yang kedua Lice menoleh ke arah kelinci. Nanti kita bikin skripnya gimana si animasinya tuh supaya bisa menoleh. Lalu kelinci berkata seru sekali. Lalu Alice berkata jangan. Lalu kemudian kelinci menoleh ke kiri. Kemudian ada beberapa program yang tindakannya bersamaan. Misalnya kelinci berjalan terburu-buru, kemudian Alice menggelengkan kepalanya. Ini harus berbarengan. Ini yang ada hal-hal yang pengecualian dari si storyboardnya. Nah, kalau mau lebih rapi lagi nanti dibuat dalam bentuk ini. Jadi kalian selain dalam bentuk lisan, dalam bentuk teks, ini juga dibuat dalam bentuk tabel. Ini tindakan di storyboardnya apa, kemudian instruksi programnya apa. Beda ya. Jadi kalau misalkan antara tindakan storyboard dan instruksi program itu beda. Nah ini ya. Nah, kalau program tuh dia lebih detail, dia beloknya ke kanan, ke kiri, atau misalnya ada berapa komanya atau berapa durasinya di sini. Jadi lebih detail kalau si instruksi pemrograman. Nah, kemudian pergerakan objek juga ini harus diperhatikan. Ini ada yang bersifat egosentris. Objek bergerak berdasarkan arah mukanya. Ada yang naik, turun, ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri. Ini bisa 6 arah. Nah, ini contohnya ya. Tadi. Nah, kemudian ada juga prosedur rotasi. Rotasi ini berbalik atau berguling biasanya. Jadi ini istilah-istilah yang harus kalian pahami pada saat membuat si storyboardnya itu. Nah, ini perbandingan prosedur turn and roll. Nah, kalau berputar itu dia masuknya turn ya. Kalau yang roll ini dia berotasi. Lanjut. Nah, kemudian rotasi subbagian. Ini contohnya pada jam tangan. Lalu ada memprogram objek supaya arahnya berputar. Ini ada step-stepnya. Lalu rotasi subbagian. Kemudian ada langkah untuk memprogram sebagian objek agar berputar. Jadi ada di dalam perintah itu ada perintah lagi ya kalau di dalam Alice ini. Nah, kemudian pernyataan kontrol. Nah, ini contohnya deskripsi dan prosedurnya. Nah, kemudian bagaimana cara menambahkan prosedur ke pernyataan kontrol? Ini juga ada perintahnya. Nah,
Nah, ini pernyataan control, do in, order nesting, lalu ada angka acak. Angka acak adalah yang dibuat oleh komputer tanpa pola dan dapat ditebak di dalam urutannya. Nah, ini contoh angka acak ya. Nah, lanjut angka acak dalam animasi. Hewan tidak bergerak dalam garis geometris lurus. Mereka akan sedikit berubah saat arah berjalan, berenang, dan terbang. Nah, kemudian angka acak ini sering digunakan pada saat membuat game yang memerlukan perilaku yang tidak terduga. Nah, kemudian langkah menggunakan angka acak. Jadi di sini ada acak, next random real number in range. Kemudian pilih nilai rendah dan tinggi. Nah, kemudian baru jalankan animasi. Nah, ini ya contohnya. Angka acak itu intinya si parameternya bisa kita isi, nilainya bisa kita isi. Itu makanya disebut angka acak. Nah, ini jadi dalam materi ini diharapkan kalian bisa membuat storyboard dalam bentuk tekstual maupun instruksi maupun eksekusi program. Nah, jadi nanti ada tugas ya, kalian itu nanti membuat storyboard animasi dengan tema layanan masyarakat. Contoh, larangan merokok, gerakan 3M, atau membuang sampah pada tempatnya. Contoh ya, boleh pakai tema manapun. Nah, ketentuannya cuma objek yang digunakan minimal 5. 5 ini bebas ya. Misalkan kalian mau pakai si animasinya tuh mau hewan semua atau mau ada orangnya atau misalkan yang tiganya ini ada pohon, ada rumah atau ada apa itu bebas. Pokoknya minimal objeknya yang digunakan itu 5 ya. Nah, nanti ini kan bentuknya storyboard ya. Jadi nanti saya minta dalam bentuk tabel aja ya, tabel berupa dokumen Word. Dibikin ini aja kayak yang tadi yang saya jelaskan nih. Jadi bentuknya ya, bentuknya kayak gini nih nanti tabelnya. Yang waktu awal-awal. Nah, dibuat aja kayak gini nih tabel. Jadi kalian bikin ini dulu, terus nanti bikin ini. Jadi ada 2 ya yang dibuat. Nanti diupload di Indigo seperti biasa. Oke, terima kasih. Semoga dapat dipahami.